Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya di acara webinar kita pada siang hari ini dengan tema How Can a Tester Ensure the Product Runs Properly. Dan siang hari ini saya, Sasa Situmorang, yang akan membantu acara webinar ini selama 1 sampai 1,5 jam ke depan. Software tester atau penguji perangkat lunak sebenarnya cukup jelas dari namanya. Penguji atau tester yang menguji bagaimana suatu perangkat lunak atau software bekerja sesuai dengan fungsinya dan sesuai keinginan dari pengembang atau developer maupun owner dari aplikasi itu sendiri. Software tester bekerja dengan cara yang terbilang berbeda dengan developer software itu sendiri, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu aplikasi yang minim akan adanya bugs atau error. Agile Integration akan menyajikan sebuah webinar dengan tema How Can a Tester Ensure the Product Runs Properly. Webinar ini untuk membantu bagaimana seorang software tester dapat bekerja dengan baik dan sejalan dengan tujuan developer dengan berbagai metode dan testing. Webinar ini dapat meningkatkan efisiensi, kemudahan, kecepatan, dan keamanan tinggi dalam bekerja sebagai tester application sehingga tercipta adanya aplikasi yang baik dan handal. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara webinar kita pada siang hari ini, ada beberapa tata tertib yang akan dibacakan, dan tata tertib ini tentu saja harus ditaati oleh para peserta supaya acara webinar kita pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda tersambung dengan internet. Lalu Bapak dan Ibu boleh mengisi link absensi dan feedback yang sudah diberikan di chatbox Zoom ini ya Bapak dan Ibu, karena nanti akan berhubungan dengan hadiah nih, karena siang hari ini kita juga akan bagi-bagi hadiah. Selanjutnya untuk identitas, boleh menggunakan nama lengkap, strip nama perusahaan saat bergabung di Zoom Room, contohnya Indah Strip PT AG Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mohon untuk di-mute suaranya pada saat kegiatan webinar berlangsung. Dan ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan nih untuk bertanya kepada narasumber dipandu oleh saya sendiri MC dengan memanfaatkan kotak chatbox ya. Jadi Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan nantinya boleh dituliskan dulu di chat, lalu saya akan membacakan nama orang yang mau bertanya tersebut. Caranya adalah menyampaikan nama lengkap, strip nama perusahaan. Dan peserta diharapkan juga tetap menyimak nih sampai akhir webinar kita karena nanti akan ada bagi-bagi hadiah. Kita akan ada hadiah yang akan dibagikan bagi para peserta yang menyimak sampai akhir. Seperti itu. Baik, karena sepertinya sudah lewat beberapa menit dan kita mau mulai aja nih hari ini. Untuk awal dari webinar kita akan ada welcoming speech dari Bapak Firman Jatigustayu selaku Vice President and Business and Commercial dari PT AG Indonesia. Silakan Bapak Firman Jatigustayu. Saya akan memperkenalkan dulu sedikit nih profil dari Bapak Firman yang kece banget pada siang hari ini. Jadi Pak Firman ini adalah seperti saya sebutkan sebelumnya, VP Business and Commercial dari PT Agile. Jadi Pak Firman ini pengalamannya tuh sudah sangat banyak ya Pak ya, udah 20 tahun lebih di IT infrastruktur di beberapa industri. Wah keren banget, dari mulai banking, sistem integrator, airlines, dan 3 tahun sendiri Pak Firman tuh udah ada di aerosystem, betul ya Pak ya? Keren nih Bapak nih, berarti udah sering keliling dunia juga dong nih Pak. Dari baiklah. 2012. Wah, keren banget tuh Pak. Saya 2012 masih kecil tuh Pak. Baik Pak Firman, karena sepertinya sudah nggak sabar nih Pak mau dengar speech dari Pak Firman, dipersilakan Pak Firman waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang pada kesempatan siang hari ini berkenan hadir. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa kita diberi kesempatan ya untuk bisa berkumpul di dalam acara yang luar biasa bagus untuk kita mengenal apa sih yang dimaknai tentang tester dan quality assurance ya.
Saya mungkin akan tidak banyak-banyak ya menyampaikan beberapa hal saja. Saya akan share screen ya terkait dengan high level daripada ini. Sebentar. Ya, mungkin terlihat ya Bapak-Bapak semua ya. Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, mengenal lebih dalam software testing dan bagaimana menjadi profesional QA. Jadi gini, di dunia industri IT, terutama di ranah development atau developer lah kita sebagai apa namanya kita kenal ya, bahwa bicara membangun suatu produk aplikasi ya berupa software itu tak lepas daripada peran daripada teman-teman di divisi tester atau quality assurance ya, karena apa namanya dari pihak programmer sendiri teman-teman mungkin tugasnya sebagai katakanlah kalau di dunia ini tukang jahitnya ya gitu lah, jadi menjahit segala apa, membuat coding program segala macam, tapi nggak luput daripada produk itu harus diuji sebagai endingnya untuk menghasilkan suatu produk software yang tentunya berkualitas sesuai harapan dan selebihnya adalah sangat bagus gitu hasilnya. Baik, jadi menurut pendapat standar ANSI IEE, jadi melakukan sebuah testing adalah proses menganalisis suatu entitas software, jadi mendeteksi sebuah perbedaan antara kondisi tertentu ya seperti defect, error, bugs ya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap fitur-fitur software tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau memang ada katakanlah yang tidak sesuai gitu. Jadi performance testing merupakan suatu proses untuk menguji batas ketahanan dan kestabilan sistem termasuk modul aplikasi dan infrastrukturnya ya. Jadi tidak hanya aplikasi ya, jadi ketika dilakukan development kemudian ada fase SIT segala macam, yaitu tester infrastruktur juga harus mendukung ya supaya tidak terjadi kondisi down dalam kondisi load yang sangat tinggi gitu ya. Nah, hal-hal yang harus siapkan untuk melakukan testing ya tentu Bapak teman-teman semua udah mulai banyak yang sudah memahami ya. Jadi kadang-kadang acuan yang dipakai biasanya disesuaikan dengan apa yang ada gitu kan. Namun biasanya kita melakukannya membuat satu klasifikasi atau beberapa hal ya. Inisiasi seperti menentukan load testing ya, tools yang akan digunakan kita juga harus tentukan. Kemudian skenario itu juga paling penting ya, testing skenarionya, fase tahapan-tahapan, kemudian leveling klasifikasi, metodologi juga sangat penting, dan testing approach pada akhirnya. Nah, jadi mungkin semua sudah paham ya bahwa seorang tester, software tester atau QA, quality assurance itu memang itu salah satu divisi sebenarnya dengan divisi IT. Cuma berbeda-bedakan subdivisi ya, antara developer, tim operation, tim infra, dan tester. Nah, perannya memang tim tester ini memang mencari kesalahan ya teman-teman ya. Jadi kalau merasa yang mungkin sudah merasa kita codingnya bagus ya, kemudian apa fitur-fitur form-form yang kita sudah develop gitu kan sesuai dengan bisnis proses, kemudian sudah kita merasa yakini, tapi belum tentu gitu loh. Bagi seorang tester atau quality assurance, dia punya cara karena memang tugasnya dia itu mencari kesalahan gitu. Sebanyak mungkin ya. Jadi bukan sedikit mungkin, sebanyak mungkin seperti bug dalam codingnya bagaimana ya, kemudian produk atau terkait fitur ya, apakah ada hal-hal yang sifatnya cacat atau apa gitu kan ya. Dan masalah lainnya yang bisa mempengaruhi kinerja daripada software tersebut. Nah, jadi biasanya nih kalau kita bicara paradigma, seorang developer itu kalang enggan gitu loh ketemu seorang tester atau quality assurance ya. Mungkin pemikirannya kita udah capek-capek bikin development, dirasa sudah cukup bagus, sudah cukup baik gitu ya. Ternyata begitu diserahkan ke tim tester, wah banyak yang harus diperbaiki. Ini merasa psikologisnya, wah ini kerjaan ulang nih, diulang lagi. Tapi tujuannya nggak itu, sebetulnya bukan ke arah sana. Tapi adalah untuk supaya apa yang sudah kita develop, ya produk kita atau software yang kita develop ini hasilnya baik gitu lah. Jadi lebih ke arah sana. Makanya dibutuhkan suatu kunci indikator yang dimana supaya produk development yang software development yang kita develop ini menjadi suatu produk yang unggul gitu loh, baik dari sisi performance, fungsi, fitur dan lain-lain. Nah, apa sih kuncinya? Yaitu dengan adanya kolaborasi. Ya, karena tugas dan tanggung jawab tester itu memang ini
dia akan menganalisa semua dari feedback dari customer. Misalkan kalau udah jadi, itu belum serta-merta dianggap jadi. Kalau dari customer masih banyak review tambah kurang, ya itu tugas tester juga, software tester juga melakukan analisa kembali gitu kan. Kemudian tracking terhadap kerusakan, ya, testing produk dan lain-lain sampai perbaikan sistem dan jaminan kualitas. Nah, ini tanggung jawab dari seorang software tester. Nah, kunci daripada keberhasilan tadi ada dengan adanya kolaborasi ya, teman-teman, antara tim developer dengan software tester. Jadi bukan dua dunia yang berbeda, yang satu sama lain saling enggan untuk bersalaman gitu loh. Nah, fokusnya apa supaya menjadi hasilnya bagus gitu kan, produk software yang dibangun ya masing-masing fokus pada kualitas software. Ya, jadi Anda sebagai developer dan Anda sebagai quality assurance fokus pada satu visi-visi yang sama, menggolkan bahwa produk ini nantinya akan baik hasilnya gitu kan. Nah, jadi fokus pada kualitas software ya kan, dengan tujuan yang tentunya masing-masing melakukan perannya, dan yang kedua adalah berbagi peran tanggung jawab tentunya ya, seperti itu. Nah, mungkin dari saya singkat saja demikian jadi Bu. Jadi nanti selebihnya akan disampaikan oleh teman kita Mas Anwar, detail segala macamnya dan dari semuanya tentang dunia quality assurance ya, untuk software testing. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita kembalikan ke Mbak Sasa ya. Silakan Mbak Sasa. Terima kasih Pak Firman untuk welcoming speech-nya, keren banget Pak Firman, banyak ilmu yang bisa kita dapat meskipun sebentar ya Pak ya. Terima kasih Pak Firman. Ya, nanti detailnya banyak sama Mas Anwar. Kalau di saya semua ntar Mas Anwar ya. Siap. Biar makin penasaran gitu ya Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya karena dari tadi sepertinya banyak mungkin yang bingung ya atau belum mengenal nih Pak Firman, VP Business and Commercial dari PT AG Indonesia. Jadi PT AG Indonesia adalah PT perusahaan yang mengadakan webinar untuk siang hari ini. Jadi mungkin teman-teman peserta banyak yang belum mengenal. Untuk itu saya akan memutarkan sebuah video untuk memperkenalkan perusahaan PT AG Indonesia itu sendiri.
Baik, terima kasih. Tadi adalah video perkenalan company profile dari PT AG Indonesia. Jadi PT AG Indonesia sendiri adalah perusahaan yang bergerak menyediakan solusi digital transformasi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nih mungkin butuh IT-nya di kantor untuk dikembangkan atau butuh solusi terkait IT, boleh ya menghubungi kita PT AG Indonesia. Promosi nih. Jadi Bapak dan Ibu, selanjutnya acara kita akan langsung saja nih mau mendengarkan materi yang dari tadi sepertinya sudah sangat ditunggu-tunggu sama Bapak dan Ibu. Materi kita mengenai tester, jadi akan dibawakan oleh Bapak Anwar Effendi nih. Kayaknya Pak Anwar, Mas Anwar masih muda ya, jadi kayaknya lebih enak dipanggil Mas aja ya, Mas Anwar. Sebagai Senior Application Tester dari PT AG Indonesia. Jadi Mas Anwar sendiri ini sudah menangani banyak proyek ya Mas Anwar, benar ya Mas Anwar, di SME dan UAT, Project Remittance, Project Transaction for Project Foreign Currency, dan Project Submission to FSI. Betul begitu Mas Anwar, keren banget nih masih muda, tapi udah pengalamannya udah gak bisa diremehkan sepertinya nih Mas Anwar ya. Baik Mas Anwar, sudah siap untuk membawakan materi hari ini? Ya, silakan Mas Anwar, bisa dimulai. Terima kasih. Ini aku share screen kali ya? Ya, silakan. Ya, udah kelihatan Mbak Sasha? Iya. Sudah udah kelihatan ya? Sudah, silakan. Terima kasih Mbak Sasha atas waktunya yang diizinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan beberapa profil saya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir di acara webinar ini dan hari ini sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Hari ini saya akan membawakan, diri aku sendiri membawakan untuk webinar terkait untuk Quality Assurance Tester. Jadi tema yang diangkat hari ini adalah How can a tester assure a product runs properly. Jadi sebelum masuk ke sana, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa profil dan beberapa experience yang saya pegang di beberapa perusahaan, entah di startup ataupun di unicorn. Jadi sebelum masuk ke sana, kita tak kenal maka tak sayang ya Mbak Sasha ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, beberapa profil saya juga. Introduction myself about me. Nama saya Anwar Effendi, tempat tanggal lahir saya adalah Jakarta, 17 November 1996, masih muda banget, 26 tahun umur saya. Dan untuk pendidikan akhir S1 Informatika di Universitas Dinapasa PGRI Unindra. Bertepatan di alamat Jalan Nanas 10 Blok F1 nomor 15 RT 8 RW 12 Perumahan Gunung Putri, Keranggan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Nomor telepon saya adalah 0857 1125 1330 untuk menjabat di perusahaan AGI sebagai Senior Application Tester. Oke, kita masuk ke beberapa materi yang mungkin nanti minta tolong untuk beberapa teman-teman mungkin diperhatikan, dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, let me know aja. Jadi feel free untuk nanya. Jadi untuk kali ini webinarnya karena mungkin nggak terlalu kaku ya, jadi dari aku sendiri sih berharap sih kita ada diskusi dua arah. Jadi harapannya adalah benar-benar ketika selesai dari webinar ini benar-benar memahami beberapa materi yang mungkin nanti disampaikan. Oke, kita ke step selanjutnya. Ya, jadi work experience-nya adalah saya memulai karir saya di salah satu perusahaan supplier, yaitu Sierra Solution Group, sebagai software engineer, saat itu sebagai front end selama 3 bulan, dan berlanjut di Icon Plus. Ini kenapa 3 bulan? Karena memang di sana magang sih, jadi bukan bekerja di sana, tapi magang kayak buat aplikasi mereka yang memang mereka lagi butuhkan. Yang kedua adalah sebagai senior software engineer dan Icon Plus di perusahaan Icon Plus. Kenapa migrasi ke QA? Karena memang tujuan adalah dari aku sendiri sih memang harapan besarnya adalah dulu di tahun 2015, 2018, 2019 QA nggak terlalu banyak kayak sekarang, udah mungkin bisa merajalela ya untuk dunia QA sendiri. Cuman memang benar-benar untuk dunia QA sendiri jarang banget beberapa perusahaan ini yang memang benar-benar roles QA itu sebenarnya seperti apa sih. Nah makanya langsung bermigrasi ke perusahaan di salah satu bank terkemuka juga di Jakarta, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Software Quality Assurance Engineer. Di sana kurang lebih 1 tahun, 1 bulan, kemudian beralih di Bank Tamuan Pensiun Negara, di sana memegang produk Genius sebagai Senior Software Quality Assurance, dan kemudian migrasi ke perusahaan Traveloka, yaitu Traveloka sebagai Senior Quality Assurance Engineer,
Dan kemudian migrasi lagi ke perusahaan Agile Integration tanggal 17 Juli sampai dengan sekarang. Kita masuk ke beberapa konten yang mungkin kita akan bahas. Di sini adalah beberapa materi yang mungkin nanti kita bahas. Salah satunya tadi ini kita udah bahas, kemudian work experience juga kita bahas. Kita what is QA? Apa itu QA? Bagaimana sih cara kerja QA dan bagaimana functionality QA dalam menangani satu bug atau satu hal yang mungkin berkaitan dengan bisnis kita yang memang nantinya akan krusial untuk ketika user menemukan bugs yang ada di aplikasi kita. Kita masuk. Nah, what is quality assurance? Apa itu quality assurance? Bagaimana sih cara kerja quality assurance dan siapa sih quality assurance itu sendiri? Nah, quality assurance adalah seorang yang memberikan kepastian atau jaminan kualitas terhadap customer dengan produk yang dihasilkan seperti produk yang terjamin. Artinya di sini ada 2 poin. Yang pertama itu adalah sesuai dengan requirement customer, yang kedua adalah untuk sesuai dengan requirement customer ini adalah jadi beberapa perusahaan sekarang adalah entah di corporation ataupun di startup, sekarang mereka benar-benar memahami dengan sistem requirement yang mereka buat. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin nggak ada nih requirement-nya. Nah, yang pertama itu biasanya dari perusahaan itu, dari aku sendiri bakal nanya, untuk di sini requirement-nya pakai apa ya? Nah, biasanya perusahaan itu nggak ada tuh requirement-nya. Dia hanya nge-deploy satu application, nge-build satu application tanpa requirement. Requirement berupa dokumen doang. Nah, tapi di sini kita akan bahas yang sebenarnya yang harus kita lakukan deploy pada satu aplikasi itu harusnya ada apa aja sih? Nah, di dalam requirement sendiri ada 3. Yang pertama itu ada namanya PRD, atau Product Requirement Document, kemudian ada BRD, BRD ini adalah Business Requirement Document, kemudian yang ketiga itu ada Figma. Figma itu adalah gambaran UI UX, mockup, jadi kita berpatokan di situ untuk melakukan pengetesan. Jadi bagaimana kita mendeliver satu aplikasi sesuai dengan rules yang kita mau. Jadi resultnya biasanya dia ada namanya PM, jadi kan di dalam sistem satu perusahaan itu kan sekarang udah menggunakan sistem agile metodologi ya. Agile metodologi itu ada namanya PO, ada SM, kemudian DT. Untuk PO sendiri ada product owner, ada scrum master, kemudian ada development team. Nah, disitulah nanti kita akan bahas terkait untuk itu. Nah, selanjutnya untuk QA responsibility. Nah, apa itu responsibility? Jadi aplikasi yang kita buat ini kan berdasarkan pada 3 building. Yang pertama itu ada di web based, kemudian ada yang di Android, kemudian ada yang di iOS. Kadang memang perusahaan yang saat ini mereka bergerak di bidang TI khususnya, mereka hanya fokus pada web base-nya doang. Cuman kan kita agak keliru untuk terkait mobile apakah perlu ada, untuk iOS apakah perlu ada. Jawabannya adalah wajib sih, karena memang di dalam satu perusahaan itu ketika ngambil di satu aplikasi, memang ketiga elementasi ini wajib harus ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena rata-rata orang-orang milenial zaman sekarang, orang-orang generasi Z zaman sekarang, orang males pakai namanya web based. Mereka lebih suka pakai mobile, pakai iOS. Karena kenapa? Ketika mereka lebih ke hands on sama apa yang mereka pegang, itu lebih mudah untuk mereka accessing-nya, untuk mereka bisa tahu lebih tentang aplikasi yang kita buat. Nah, sebelum masuk ke situ, ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah mengerti proses bisnis. Tidak cuma testing, QA juga wajib memahami proses bisnis dan tujuan dapat didelivery produk sesuai dengan requirement user. Berangkat dari yang tadi, jadi untuk requirement QA juga sebenarnya kalau kita sebagai QA itu kan mengembangkan dari beberapa software testing yang ada di satu aplikasi pada perusahaan. Tapi di salah satu developer mereka juga ngetes, cuman ngetesnya adalah unit test. Jadi nggak sampai kayak kita harus ngetes mock test, regression test, kemudian stability test dan banyak hal lainnya terkait untuk testing. Dan kemudian melakukan proses pengujian merupakan tanggung jawab utama QA dengan tujuan memastikan dan menjamin produk yang di-delivery mutu dan kualitasnya terjaga. Artinya kita sebagai QA ini sebagai punya tanggung jawab. Jadi kita adalah orang yang berhubungan langsung sama stakeholder. Kita berhubungan langsung sama beberapa PM-nya, kita berhubungan langsung sama head of product-nya. Kita bertanggung jawab penuh dengan head of engineering-nya. Kita bertanggung jawab sama user-nya langsung. Jadi kan di dalam proses QA sendiri ada namanya SIT dan UAT. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita sebelum ngedeploy atau ngedeploy satu produk atau kita rilis to public, kita biasanya kita ada namanya proses untuk yang UAT sama SIT. Tujuannya apa? Menghindari beberapa bug yang muncul di dalam satu app store atau mungkin ketika si user ini mengurangi kapasitas resiko ketika si user ini menemukan bug. Jadi kayak gitu kurang lebih di poin kedua. Dan kemudian yang ketiga, membuat dokumentasi. Nah, hal ini adalah sifatnya legacy. Jadi bisa dikatakan adalah wajib. Kenapa dibilang wajib?
Karena gini, karena tim produk ataupun developer itu nggak mau tahu apa yang mereka buat. Mereka hanya menciptakan suatu produk yang bagi mereka itu adalah bagian request dari user. Cuman kalau dari QA sendiri biasanya kita ada bentuk pelaporan nih untuk kepada si usernya, kita ada bentuk pelaporan kepada CEO-nya, kita ada bentuk pelaporan kepada tim produknya. Mbak, ini aplikasi yang saya tes, ini masih banyak temuan bugnya. Mbak, untuk terkait yang aplikasi yang kita buat itu biasanya ada beberapa case kayak misalkan button untuk layar loginnya ternyata itu crash di situ. Nah, biasanya hal-hal yang temuan-temuan bug itu kita masukkan, kita input ke dalam test case dan test scenario. Apa itu test case dan test scenario? Test case itu adalah bagian format yang dimana kita mengisi satu flow atau satu rules aplikasi dari mulai end-to-end testing, dari mulai login sampai logout. Apa aja sih fitur-fitur yang ada? Misalkan contoh, fitur-fitur yang ada tuh kayak namanya untuk layar login, kemudian ada namanya layar untuk tampilan feature homepage, kemudian ada nama FAQ, ada namanya TNC, ada namanya untuk bagian border lainnya. Jadi benar-benar kita harus cek semua dari mulai fontnya, kita mulai ngetes size-nya, kita mulai ngetes untuk yang kalemnya, untuk ngetes untuk navbarnya, kira-kira ngerespon nggak sih di tampilan iOS, kira-kira ngerespon nggak sih di tampilan Android. Nah, itu kita perlu tes semua, pure, kayak logo-logonya, misalkan kita ada media conference, nah itu kita cek juga ikonnya, kayak ikonnya press apa enggak, atau ikonnya nggak muncul di beberapa tampilan device, yang mungkin bisa dikatakan adalah Android di bawah 8, nah itu kita perlu tes semua. Kadang ada beberapa aplikasi yang bisa dikatakan adalah logonya pecah, atau mungkin bisa dibilang adalah ketika misalkan kita scanning ternyata scan-nya itu nggak muncul, atau tag picture-nya gambarnya nggak ke-upload, atau misalkan contoh kita sending di support, di misalkan contoh di Shopee support misalkan contoh, dan di situ nggak masuk pending. Nah, itu perlu kita tes semua. Nah, makanya kita input ke dalam dokumentasi itu sendiri. Nah, masuk ke poin keempat, preventive bug. Nah, hal ini bertujuan mencegah terjadinya bug dari fase hulu ke hilir. Nah, itu yang tadi disampaikan adalah kita harus ngetes dari mulai proses login ya sampai logoutnya. Contoh ini kita ambil sampling. Nah, kita punya aplikasi kita namanya login misalkan contoh. Nah, untuk loginnya misalkan login ini kan ada beberapa logic yang kita pakai sebagai software tester. Nah, pertama misalkan contoh ID dan password, misalkan kita ambil sampling di situ. Nah, ID-nya misalkan kita masukkan dengan jumlah huruf karakter khusus. Harusnya kan nggak bisa untuk ID, tapi itu bisa masuk ke saving ke dalam database, otomatis itu bug. Nah, harusnya yang kedua adalah ketika misalkan masukkan jumlah karakter khusus, itu muncul tuh notification. Misalkan contoh notification-nya adalah di bawah ID-nya user tidak dapat melakukan login dengan ID dengan berdasarkan untuk huruf karakter khusus, atau mungkin di button loginnya misalkan password nggak boleh pakai namanya huruf dan angka, hanya pakai spesial karakter, atau nggak boleh ada spesial karakter dan angka, hanya huruf doang. Nah, biasanya di situ ada notification juga, baru masuk kita klik loginnya. Nah, login itu kita perlu tes juga. Nah, kira-kira kalau di dalam perspektif bug itu adalah kita menggambarkan satu aplikasi itu benar-benar friendly, benar-benar nyaman digunakan oleh si user. Jangan sampai kita berpikir ego adalah ketika aplikasi dibuild ya udahlah yang penting selesai aja, jangan seperti itu. Tapi gimana caranya kita harus mikirin psikologis user juga, gimana caranya kita harus mikirin pikiran-pikiran yang bakal muncul dari si user. Ini kok loginnya ketika dari saya diklik kok nggak berubah apa-apa ya, kok nggak ada animationnya, atau nggak ada pergeserannya, atau gimana. Kan biasanya kalau login itu misalkan awalnya itu warnanya warna merah, ketika diklik jadi warna biru, itu pun mempengaruhi dari sistem software tester sendiri, jadi dari sistem aplikasi itu sendiri. Itulah daya nilai jualnya dalam satu aplikasi kayak gitu sih. Nah, kemudian selanjutnya ke environment deployment. Nah, di dalam pengetesan sendiri biasanya kalau developer itu pengen ya udah yang penting cepat jadi aja Mas Anwar, nggak mau ada namanya beberapa environment. Itu salah besar. Kita harus menentukan environment. Environment itu ada 3. Yang pertama ada development, ada namanya production, ada namanya staging. Nah, untuk development biasanya kita mengetes dengan data dummy. Data dummy adalah apa? Data dummy adalah data yang dimana menyerupai data asli, cuma sifatnya duplicated. Jadi data yang memang bisa dibilang adalah data yang sudah diubah lah. Cuman ini tidak mempengaruhi
data si user sendiri. Nah, itu di proses dev. Nah, kemudian masuk staging. Staging apa sih? Staging adalah proses kita menggunakan data production, tapi beberapa fiturnya ini belum launching, belum masuk ke rilis di App Store. Nah, otomatis kita perlu tes juga tuh di staging. Kira-kira di staging ini gimana aplikasinya kita stabil nggak sih? Kira-kira untuk tampilan di iPhone SE, misalkan contoh di iPhone dengan seri SE, itu tampilannya pecah nggak sih fontsnya, atau mungkin wordingnya itu mepet nggak sih ke borderline-nya. Nah, itu kita perlu cek semua tuh. Atau mungkin kalamnya ternyata ketika kita isi nggak muncul apa-apa, atau mungkin ketika kita klik button selected-nya ternyata itu nggak berfungsi, atau mungkin kayak beberapa FAQ yang kita punya TNC-nya, atau mungkin nah itu tuh terlalu mepet sama bagian paling pojok borderline-nya, otomatis itu kita jadikan bug semua. Jadi hal-hal yang berbau minor, major ataupun kritikal itu kita masukin semua ke bug. Nah, itu baru kita masuk ke production. Nah, production sebelum kita deploy pun kita ada proses lagi, namanya proses production. Nah, production ini adalah sebelum masa transisi antara deployment dan proses untuk staging. Jadi di tengah-tengah. Jadi proses production ini adalah kita ngetes lagi. Ngetes apa? Fitur-fitur yang dari awal itu, yang tadi OTP-nya kita ngecek OTP-nya masuk nggak nih, kira-kira Mas Anwar. OTP-nya misalkan contoh kita nggak punya OTP, cuman ada OTP by SMS doang, itu salah juga sih, karena OTP itu kan kita banyak ya, kayak misalkan contoh OTP melalui verifikasi email, OTP verifikasi SMS, OTP verifikasi angka di numbernya atau di call-nya atau gimana. Nah, biasanya itu harus diperhatikan juga. Nah, berbeda dengan proses yang ada di Grab juga, itu udah cukup canggih. Kenapa? Ketika kita pemesanan bisa dikatakan pemesanan Gojek atau memesan di GrabBike atau mungkin GrabCar, itu kan ada invoice-nya. Nah, itu harus kita perhatikan juga tuh. Kira-kira kalau misalkan si user ini nggak beli ke produk kita, apa yang didapatkan user? Nah, itulah bentuk notifikasi yang masuk ke mereka. Nah, seperti itulah hal-hal yang sederhana yang dilupakan banyak perusahaan. Padahal hal-hal sederhana itulah yang jadikan user itu ngerasa nyaman sama aplikasi kita. User itulah yang jadikan mereka tuh yang ngerasa, saya diperhatikan betul sama perusahaan ini, sama produk ini. Nah, kayak gitu-gitulah kurang lebihnya. Nah, kita kurang lebih environment seperti itu. Kita masuk ke deployment. Nah, seperti tadi halnya yang tadi dijelaskan, ini adalah bentuk teorinya. Jadi teorinya itu adalah testing environment. Selanjutnya jika pada program berhasil lulus melewati testing environment, terdapat pula key environment quality assurance yang merupakan tempat untuk testing juga. Namun pada environment ini kode program akan diuji semuanya nih, kayak database-nya, kayak kita ngecek untuk database itu kan ada di MongoDB kan. Kita harus ngecek untuk DB4-nya, kita harus ngecek untuk beberapa elementasi yang ada di dalam situ. Nah, biasanya kalau di environment ini di dalam dev, biasanya kalau dari aku sendiri sih ngecek untuk bagian API-nya. Nah, menarik memang API ini harus dites, karena kenapa? Karena beberapa script yang dikerjakan oleh developer ini kadang ada yang ngaco juga. Jadi isinya gimana untuk harusnya true, harusnya kan tampilannya true, jadi false. Nah, otomatis kita cek juga tuh. Makanya di dalam API ini kan ada put, pass, delete, close. Nah, itu kita baru hit kan, baru kita masukin tokennya, baru masukin key headernya. Nah, itu baru kelihatan beberapa endpoint-nya. Nah, endpoint itulah yang perlu kita cek di proses dev itu sendiri. Nah, berbeda dengan production environment. Nah, production environment itu adalah setelah diterima oleh customer. Nah, catatannya kita garis bawain, customer siapa? Apakah kita mau ngirim produk kita secara beresiko kepada user dengan kondisi aplikasi yang belum secara paten matang gitu loh. Makanya di dalam environment ini kenapa kita dilakukan pengetesan berulang-ulang kali, karena memang kita meminimalisir sedikit mungkin suatu bug yang akan ditemukan si user itu sendiri. Nah, makanya customer ini kita ganti sebagai apa? Sebagai stakeholder, entah dari PM-nya atau mungkin head of product-nya atau head of engineering-nya atau CEO-nya mungkin, kalau emang nggak ada di tiga perihal ini CEO-nya. Jadi ketika misalkan CEO benar-benar tidak menemukan bug-nya nih, oke Mas Anwar, aplikasinya udah oke banget, kita langsung lakukan deploy nanti malam. Nah, otomatis ya udah nggak jadi masalah, yang penting ada bentuk acceptance dari bagian CEO-nya. Jadi kan ya udah somehow ketika misalkan ada temuan bug di user pun kita udah deliver ke stakeholder-nya kayak gitu. Maka program akan dideploy ke production environment sehingga dapat dilihat dan digunakan oleh semua pengguna dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya
Di sini adalah development life cycle. Jadi ada beberapa elementasi. Nah, ini kita menarik juga sih untuk membahas untuk SDLC sendiri. SDLC ini kan adalah software development life cycle. Jadi ada beberapa case step yang dimana proses dari pembuatan aplikasi kan. Nah, yang pertama ini ada planning. Planning ini understand business problem, feasibility study, project management. Artinya, halo, Mbak Sasa kedengeran ya? Nah, di dalam planning sendiri memang kita perencanaan untuk melakukan building satu aplikasi. Kita mulai pembuatan PRD-nya, terus kemudian BRD-nya, kita buat untuk Figma-nya. Jadi benar-benar rules-nya kita buat semua di set planning ini sendiri. Nah, kita masuk ke analisis. Nah, analisis ini adalah getting information needs requirement definition of document. Artinya, analisis ini adalah kita harus benar-benar tahu nih, kita harus benar-benar nunjuk PM-nya atau product owner-nya adalah dia harus benar-benar memahami nih aplikasi ini gimana sih untuk resultnya, aplikasi ini pengennya expect-nya kayak gimana sih, aplikasi ini kebutuhan usernya kemana sih, arah bisnis kita kemana sih. Jadi kita harus benar-benar tahu nih si tim product owner-nya. Jadi yang bertanggung jawab penuh dalam satu aplikasi itu jangan ditempatkan pada developer ataupun QA, tapi ke tim produknya atau ke product owner-nya. Kenapa harus ditempatkan di situ titik beratnya? Karena ketika dia udah bisa bergerak dan mengarahkan QA dan mengarahkan oleh developernya, otomatis aplikasi apapun yang nanti di building itu akan berjalan dengan sempurna. Itulah sistem analisis sendiri. Nah, balik ke desain. Desain ini adalah development specification user ITH2 software database network. Nah, desain untuk yang desain sendiri memang menarik karena kenapa? Karena memang di desain ini adalah kita harus punya namanya tampilan Figma-nya. Kenapa dari saya sendiri mengharuskan untuk beberapa Bapak Ibu atau punya desain untuk Figma-nya? Karena rules yang kita mau pencapaiannya kayak gimana sih? Gambarnya seperti apa sih? Kira-kira untuk bagian head of product-nya atau head of engineering-nya bisa ngeliat nggak sih desainnya pengen kayak gimana? Nah, di situ tuh kita harus tahu. Jadi per masing-masing project itu beda desain, beda Figma. Misalkan project untuk gamification, untuk terkait push notification, otomatis kan rules yang ditampilkan di Halo Mas Anwar, sepertinya ada trouble ya. Maaf, Bapak dan Ibu, sebentar ya kita tunggu Mas Anwar, sepertinya ada trouble koneksi. Mas Anwar, sepertinya Mas Anwar sedang ada trouble ya, maaf, sebentar kita tunggu sebentar, boleh tolong diputarkan musiknya.
Sorry Mbak Sasha, gangguan jaringan. Iya, silakan Mas Anwar dilanjutkan kembali. Udah kedengeran ya, Mbak Sasha? Sudah. Ya, kita lanjutkan yang proses tadi. Jadi di proses untuk sistem, bentar, ini mana ya cara ini? Udah kedengeran Mbak Sasha? Halo Mas Sasha? Ya, sudah Mas Anwar. Oh, oke. Ya, sorry teman-teman, tadi ada gangguan jaringan. Jadi di sini lagi hujan. Jadi tadi internetnya sempat down. Jadi ini udah sempat bisa masuk lagi. Mohon maaf sebelumnya untuk pada teman-teman yang udah hadir. Jadi kita lanjutkan lagi untuk proses yang sistem development lifecycle. Tadi kita sampai untuk proses desain. Jadi menarik sekali memang di dalam desain ini kan kita bahas tentang masalah Figma sendiri ya. Jadi untuk masalah Figma sendiri memang berbagai perusahaan khususnya tidak memperhatikan untuk terkait Figma itu sendiri. Jadi mereka rules-nya adalah ya hanya sebatas dokumen aja. Mereka hanya rules-nya adalah fase 1 seperti ini, fase 2 seperti ini, fase 3 seperti ini. Padahal ketika misalkan ada Figma-nya, otomatis perusahaan agak lebih efektif dan rules-nya itu per masing-masing project-nya selesai dan clear. Nah, kurang lebih didesain kayak gitu. Nah, kita berlanjut ke development. Untuk development ini adalah building technical architecture, writing program and create database. Jadi di dalam development ini adalah kita ngebahas terkait untuk masalah kita tahu nih untuk roles yang developer lagi kerjain apa aja sih, kira-kira apa aja sih yang perlu dicek oleh tim QA. Nah, biasanya tim QA itu pertama kali pengujian adalah dia ngecek database dulu. Nah, itu pertama kali harus ngecek database dulu. Kenapa nggak tampilan dulu, nggak segi layarnya dulu? Karena biasanya database ini adalah berkaitan sama data user yang akan digunakan atau di-use atau di-show di dalam satu feature atau di satu layer. Jadi gitu. Nah, pertama kali database kita cek dulu dari awal kira-kira untuk database-nya si data A ada nggak sih di database, ada nggak sih si data si C ada nggak sih. Nah, itu kalau misalkan show semua dan muncul, otomatis ya udah clear. Kita masuk ke dalam layarnya atau tampilannya. Nah, di tampilan ini perlu kita cek semua. Kenapa? Karena mungkin dari footernya, dia kita ngecek untuk tabnya atau kita ngecek untuk yang tadi disampaikan tuh kayak notification-nya masuk nggak sih untuk biasanya kita menggunakan namanya notification dummy. Nah, itu masuk nggak sih OTP-nya. Nah, ketika dimasukin input OTP-nya, kira-kira OTP-nya ada crash nggak sih? Nah, biasanya kalau di OTP sendiri suka ada crash tuh. Misalkan contoh si user ini udah masukin OTP-nya, ternyata pas dihapus nggak bisa, atau mungkin misalkan contoh pergantian angka di OTP harus pindah dulu kolomnya. Nah, itu juga krusial juga. Atau terkait untuk e-reportnya ternyata pas di download datanya kosong di tahun 2021. Nah, itu juga krusial juga. Nah, atau mungkin yang berkaitan sama switching bahasa atau switching rights atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, biasanya tampilan kita adalah nggak friendly untuk terkait itu. Bahkan ada perusahaan juga yang nggak ada tuh tampilan untuk bahasanya. Nah, memang perlu diperhatikan juga. Kenapa? Karena kita pengen namanya aplikasi kita ini kan nggak tahu nih random siapa yang menggunakan, siapa yang nge-ask untuk si application-nya. Nah, biasanya kita melakukan ada dua bahasa tuh. Ada dua bahasa yaitu terkait untuk yang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ketika kita lakukan perubahan langsung berubah nggak di ininya, di WordPress-nya, misalkan WordPress-nya di tampilan webnya nyata nggak berubah, atau mungkin di tampilan mobile-nya, di mobile itu kan ada IN sama ID. Nah, IN sama ID doang tuh biasanya nggak ada icon-nya. Nah, itu kita ketika kita klik untuk tampilan TNC-nya berubah nggak sih, atau tampilan untuk tutorial ubah nggak sih ininya huruf-hurufnya atau angka-angkanya, huruf-hurufnya atau tampilan beberapa wording-wordingnya itu muncul berubah nggak sih? Kalau nggak berubah, nah itu biasanya bug. Nah, kita berlanjut ke testing. Nah, di testing sendiri ada beberapa sistem. Jadi biasanya kalau developer itu hanya mengetes di unit test doang. Mereka hanya mengetes di unit testing doang. Nah, kalau QA itu banyak. QA biasanya melakukan beberapa metode. Yang pertama itu ada di web. Di web itu kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu kita menggunakan metode smoke test, kita menggunakan namanya regression test, kita ada namanya sanity test, kita ada namanya load atau performance test. Kita juga ada namanya matrix untuk responsibility untuk masalah aplikasi yang ada di web. Itu kita tes semua. Menggunakan apa? Biasanya kita menggunakan misalkan contoh perusahaan nggak bisa approach untuk masalah device, nggak bisa approach untuk masalah device mobile atau iOS-nya. Biasanya kalau dari aku sendiri sih ngasih saran untuk menggunakan namanya BlueStack, bisa menggunakan namanya
Android Studio. Nah, kita tes di situ tuh. Biasanya perusahaan itu nyediain layanan untuk environment yang ada staging ataupun production ataupun bagian development. Nah, biasanya dia masukin untuk mobile itu dimasukin ke Firebase. Nah, kalau di iOS biasanya menggunakan TestFlight. Nah, itu biasa kita harus perhatikan juga itu karena memang berangkat dari perusahaan yang sebelumnya dari Traveloka, semua aplikasi itu ada di execute di dalam Firebase dan di dalam namanya TestFlight kayak gitu. Jadi kita bisa ngambil di situ, nge-execute di situ, baru kita install. Nah, pergantian setiap environment itu aplikasinya beda-beda. Jadi nggak cuma satu aplikasi, misalkan environment untuk dev. Nah, otomatis APK-nya versi berapa nih? Versinya misalkan versi 3.14. Nah, otomatis nanti ketika dia lakukan untuk bug fix atau udah di hotfix, otomatis kan udah buat APK baru lagi. Nah, APK baru lagi itulah yang baru kita uninstall, baru install lagi, kita ambil lagi, nge-use lagi kayak gitu. Jadi kita hapus aplikasinya, kita masuk lagi. Nah, tergantung dari environment yang ada. Jadi nggak menjadikan satu kesatuan aplikasi pure kayak gitu doang. Nah, biasanya itu temuan bugnya lebih banyak dan lebih krusial dan high risk banget sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita berangkat dari implementation. Dan implementation sendiri di dalam QA sendiri adalah kita ketika sudah mengisi, jadi kan ada beberapa dokumen QA biasanya yang ditawarkan kepada user atau ditawarkan kepada si pelanggan kita atau kepada customer kita biasanya, atau kepada stakeholder kita. Nah, biasanya kalau dari aku sendiri itu ngebuat namanya test case, test scenario, bug reporting. Kenapa kita buat bug reporting? Karena menariknya gini, kita bahas di implementation-nya. Jadi di implementation sendiri ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan sistem waterfall. Nggak salah sih sebenarnya untuk sistem waterfall sendiri. Cuman karena sekarang beberapa startup yang lagi digunain adalah sistem percepatan satu aplikasi. Kenapa startup ini bisa maju banget? Karena mereka itu sistem kejar tayang bisa dibilang adalah. Jadi dalam satu weeks kurang lebih 2 minggu mereka kejar project A, untuk 2 minggu ke depan kejar project B, untuk 2 minggu. Bahkan bisa dikatakan adalah dalam proses 6 bulan mereka bisa mempercepat dengan 3 bulan doang. Dengan cara apa? Dia menggunakan sistem agile methodology itu. Nah, di dalam agile methodology itu ada namanya PO. PO itu adalah product owner yang mengatur jalannya suatu aplikasi, yang mengontrol manajemen time-nya, yang mengontrol suatu developer dan QA-nya untuk bergerak sama-sama maju bareng-bareng di dalam satu aplikasi itu sendiri. Nah, biasanya PM-nya itulah yang ngarahin. Makanya dibilang PM ini adalah pimpinan di satu project itu sendiri. Banyak project berarti banyak PM kayak gitu. Jangan jadikan satu PM dengan scope yang memang bisa dikatakan adalah sistem dengan gaya lama, atau bisa dibilang adalah dengan project yang banyak satu PM doang. Nah, biasanya itu prudit juga, atau entah waktu manajemen time-nya molor jadi lama, atau mungkin jadi si developernya itu jadi ogah-ogahan ngerjainnya, udahlah yang penting ada 6 bulan ini, ya udah ada 3 bulan ini, ya udah ada masih ada kapasitas 2 bulan ini, ya udahlah nanti aja ngedeploynya, atau ya nanti aja ngodingnya. Dan biasanya kayak gitu. Nah, kalau di sistem agile itu nggak bisa. Ketika hari ini dilakukan testing, ada bug, ya udah hari itu juga diperbaiki. Nah, nanti kita bahas terkait untuk severity dan priority untuk masalah bug itu sendiri. Nah, yang kedua adalah manajemen task. Nah, manajemen task sendiri menarik karena memang di berbagai perusahaan sekarang, khususnya di bagian corporation, itu dia corporate ya. Jadi corporate ini misalkan menggunakan sistem waterfall sendiri. Dan mereka itu manajemen task-nya itu masih sangat-sangat ini maksudnya belum update banget lah ya. Kalau bisa dibilang adalah perusahaan-perusahaan yang sekarang itu kan bisa dibilang kita menggunakan namanya manajemen task itu menggunakan Jira atau test route. Nah, Jira itu adalah manajemen task. Kita bisa melihat di situ ada namanya to do, ada in progress, ada review test, ada dan development, kemudian ada namanya status completed. Nah, di situ kita bisa mengontrol semua task atau beberapa tiket atau beberapa hal fase pertama yang mau kita deploy. Nah, disitulah dikontrol dari si sistem PM-nya. Nah, kemudian kalau udah dilakukan building, udah dibuat tiketnya, udah dibuat user stories-nya, udah dibuat beberapa resultnya, pengen expect-nya kayak gimana, beberapa poin-poinnya apa yang disampaikan di tiketnya, nah biasa digeser ke in progress. Nah, dilakukan in progress, baru dikerjakan oleh developer. Ketika developer sudah mengerjakan, baru ditarik tiketnya ke ready to test. Nah, ketika di ready to test, ketika si QA ini melakukan testing di feature yang tadi diinginkan si PM-nya ini, ternyata ada bug-nya atau ada temuan bug yang krusial dan prudit yang nggak bisa jalannya bisnis kita, otomatis itu dari aku sendiri di reject tuh, dipindahin lagi ke
dalam sistem in progress itu sendiri atau ke backlognya langsung. Nah, misalkan udah selesai, udah pass, nah biasanya kita langsung pindahin ke dan development atau completed. Nah, kayak gitu implementasinya kurang lebih. Nah, baru yang keempat, yang selanjutnya adalah maintenance. Maintenance adalah help desk evaluasi atau bisa dikatakan adalah di dalam maintenance sendiri kita kan ada banyak nih untuk proses maintenance. Nah, maintenance sendiri adalah versi, lebih ke versi. Jadi misalkan contoh di dalam dev sendiri nggak bisa pure hanya dev doang. Cuma di dev ini ada namanya dev untuk aplikasi APK, building APK untuk dev, misalkan contoh versi V111. Nah, otomatis nanti di hari berikutnya besok, atau kalau misalkan di jalan itu kan sistemnya besok kan, nah besok itu udah versi V123 misalkan, atau di staging pun sama, berlaku kayak gitu, V213, berarti hari besok adalah V124. Jadi itu versi itu adalah cara kita nge-maintenance, jadi nggak pure satu aplikasi, ya udah kita diemin aja. Pure aplikasi ini dites sekali, ya udah selesai pengujiannya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi aplikasi ini perlu namanya perawatan. Aplikasi ini perlu namanya penguji cobaan terus-menerus. Kita aplikasi ini adalah perlu perbaikan secara terus-menerus. Itulah gunanya adanya satu development life cycle yang tadi saya sampaikan adalah agile. Nah, kita berlanjut ke SDLC. Nah, tadi ada SDLC. SDLC adalah dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini SDLC dimiliki oleh QA sendiri. Dan mungkin developer nggak punya namanya SDLC sendiri. Nah, SDLC ini adalah software testing life cycle. Apa itu SDLC? Nah, ini menarik. Di SDLC itu adalah pengujian terdiri dari serangkaian aktivitas yang dilakukan secara metodologis untuk membantu mensertifikasi produk perangkat lunak. SDLC melibatkan beberapa kegiatan, yaitu ada 2, validasi dan verifikasi. Stepnya bagaimana sih? Nah, stepnya itu adalah pertama requirement analysis. Requirement analysis adalah berangkat dari yang tadi, ada namanya PRD-nya harus, yang kedua ada BRD-nya harus, ada Figma-nya harus. Kenapa? Karena 3 elementasi ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam BRD sendiri adalah business requirement dokumen. Bisnis kita maunya arahnya seperti apa sih? Result-nya maunya kayak gimana sih? Nah, poin-poin isi subbagiannya, subtasnya di dalam aplikasi itu apa sih yang mau ditampilin? Nah, itu perlu tuh BRD. Nah, beda ketika PRD. PRD adalah implementasi logik yang akan ditemukan oleh user. Contoh, kayak tadi untuk tampilan login. Nih, tampilan login misalkan contoh, user tidak dapat melakukan login dengan ID spesial karakter. Itu nggak bisa. Nah, itu logik, itu masuknya PRD. Atau yang kedua adalah user tidak bisa menggunakan email Yopmail. Yopmail itu kan email dummy kan, bisa dibilang adalah email palsu lah bisa dibilang. Nah, itu nggak bisa. Nah, kalau misalkan itu Yopmail bisa masuk ke aplikasi kita, itu udah krusial banget. Kenapa? Karena Yopmail itu adalah aplikasi untuk email dummy. Itu nggak bisa masuk ke aplikasi kita. Nah, biasanya kita tes di situ. Atau yang kedua, ketika misalkan dia nge-test feature dengan akun yang mungkin sudah terverifikasi. Nah, akun yang terverifikasi itu apa sih? Akun terverifikasi itu ada, udah kesini ya. Nah, akun terverifikasi itu adalah akun yang memang sudah terdaftar dari mulai awal sampai akhir itu dilakukan validasi oleh si tim ops kita. Misalkan contoh untuk bagian KTP-nya benar, diisi data QAC-nya benar, mungkin dengan kategorinya benar, dengan tujuan dia masuk aplikasi kita benar. Nah, itu benar-benar akun yang masuk ke dalam aplikasi itu benar-benar akun real, bukan akun-akun yang hanya pengen ngerusak dari aplikasi kita sendiri. Itu perlu dilakukan pengecekan semua. Nah, itu akun yang terverifikasi. Atau mungkin kayak QAC. QAC itu adalah register. Register tuh kayak misalkan contoh user pengen masukin dengan namanya dia nama yang asal, misalkan nama dan huruf Anwar 13, itu nggak bisa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena requirement di dalam kita adalah dengan huruf yang misalkan maksimal digit karakternya itu 8 ya, otomatis nggak bisa lebih dari 8. Atau mungkin kita masukin NIK. Nah, NIK ini biasanya kita harus melakukan pengecekan dengan didaftarkan, misalkan contoh NIK ini terdaftar atau enggak. Misalkan tidak terdaftar berarti nggak ke input, muncul tuh notifikasi. Misalkan contoh NIK Anda tidak terdaftar, misalkan di Dukcapil. Nah, otomatis itu notifikasi. Nah, biasanya pengguna itu masukin NIK yang asal-asalan. Atau bisa dibilang adalah ya udah NIK palsu aja sih, tapi tapi ke save, masuk ke database. Nah, itu juga krusial. Kenapa? Karena nanti ngerusak tuh dari jalannya database yang ada di kita sendiri. Nah, itu juga perlu dilakukan pengetesan. Atau mungkin ketika foto KTP, nah foto KTP ternyata formatnya bukan KTP, formatnya kardus. Nah, otomatis juga itu bug juga. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena banyak pengguna ini kan bisa dibilang adalah kelasnya banyak ya, maksudnya random. Ada orang yang awam pada aplikasi, ada yang orang udah cerdas
puas gitu loh, udah 4.0 banget, udah tahu nih aplikasi jalannya begini. Ada juga orang yang masih ngeraba-raba juga aplikasi ini gimana ya cara gunanya. Akhirnya dia ketika misalkan register ke aplikasi kita, ke KYC kita, dia foto apa aja yang dia lihat dan ternyata ke-save, itu pun bug. Nah, atau mungkin ketika misalkan take a picture untuk selfie, ternyata di selfie dia nggak selfie, dia fotonya tertutup. Nah, otomatis juga itu bug. Dan selanjutnya adalah saat misalkan user, jadi beberapa logic kayak gitu yang kita mainkan sebagai QA. Jadi kira-kira user bakal kayak gimana sih kondisinya, kira-kira user apa aja sih yang bakal dilakukan, kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Nah, misalkan contoh di animationnya di banner. Nah, di banner itu kan biasanya orang bakal boring nih, bakal bored banget ketika nemuin banner, ya udah banner cuma muncul gitu doang, satu lagi. Nah, biasanya itu juga dari awal sendiri jadikan bug. Kenapa? Bug minor. Nah, kenapa dibilang jadi bug minor? Nah, biasanya satu aplikasi itu, misalkan kita punya web, kita ada namanya banner yang secara animation ke sliding atau ke geser. Itu yang pertama. Yang kedua adalah button slide-nya juga kita tes juga, atau mungkin animation untuk media conference-nya kita punya berita, nyata beritanya cuma bisa dibaca, ya klik baca. Nah, itu juga boring juga. Jadi kita harus mikirin psikologis user juga. Nah, misalkan media ini jalan kayak animation gitu, oh ternyata medianya ada CNN, ada berita satu, ada daily sosial. Berarti kan media itu bisa geser secara otomatis. Nah, itu juga buat kenyamanan si user itu sendiri. Atau shopping cart-nya, misalkan shopping cart-nya itu adalah keranjang belanja yang berarti kita beli produk misalkan. Nah, ketika beli produk, button checklist, untuk button checklist-nya hidup nggak sih, TNC-nya hidup nggak sih, untuk button plus-nya hidup nggak sih, button minus-nya hidup nggak sih. Nah, misalkan itu kita tes semua, ternyata nggak ke-input ke shopping cart, atau wordingnya perlu padding. Nah, otomatis kita harus cek juga tuh di situ. Nah, biasanya kalau itu udah dilakukan pengetesan, semua udah clear, baru deh kita lakukan beberapa informasi yang tadi. Nah, balik lagi ke sini yang stepnya. Nah, itu kan tadi untuk requirement analysis. Nah, untuk test planning. Nah, test planning ini adalah perencanaan kita untuk 2 minggu ke depan. Nah, dari aku sendiri tuh biasanya ngebuat test planning. Test planning itu adalah pertama misalkan untuk di login. Login ini ada apa aja sih, untuk button ID-nya, untuk button password-nya, kemudian ada button login-nya. Nah, kemudian untuk yang masih notification itu apa aja sih? Notification ada wordingnya, kemudian ada misalkan ada ininya, apa namanya, bisa dibilang adalah tanggalnya, atau mungkin bisa dibilang adalah isinya, itu kita perlu tes juga. Atau mungkin yang ketiga adalah bagian OTP-nya, OTP itu masuk kemana aja, atau masuk ke cuma email doang, atau Halo Mas Anwar. Ya, gimana? Maaf Mas Anwar, mau reminder aja untuk waktunya 5 menit lagi ya Mas. Wah, 2 menit lagi, oke deh. Oke, Mas Asa. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Stepnya itu ada requirement analysis, ada test planning, ada test development, environment setup, sama test execute, sama test cycle close. Nah, ini masing-masing tahapan ini memiliki kriteria input, proses, output yang saling berkaitan. Jadi kurang lebih SDLC seperti itu. Nah, ini sama untuk testing life cycle juga testing planning, mempersiapkan untuk melakukan pengujian berdasarkan requirement analysis, dan akan ditentukan tools yang akan digunakan untuk menguji hal-hal yang deliver secara pengujian estimasi waktu, sumber daya, pembagian peran, serta tanggung jawab pada tim QA. Untuk step 3 sama, test case development adalah tahap ini berisi hal-hal yang akan menjadi acuan dalam pengujian yang melibatkan untuk membuat test case, membuat test data, membuat script automation berdasarkan test case. Nah, ini juga kurang lebih sama. Nah, ini untuk verifikasi versus verifikasi ya. Nah, untuk verifikasi sama validasi bedanya apa sih? Nah, ini beda banget sih. Jadi untuk verifikasi sendiri bisa diartikan dengan kita memeriksa produk dalam fase pengembangan. Dan kalau untuk validasi ini adalah kita mengevaluasi produk terhadap prasyarat pengguna pada akhir pengembangan. Nah, bedanya adalah kalau di verifikasi itu kita memastikan pengembangan produk itu sesuai dengan requirement, kalau di validasi itu adalah kita memastikan bahwa produk ini telah dikembangkan dengan benar sesuai dengan requirement, kayak gitu sih untuk yang 2 ini perihalnya. Kemudian untuk di sini, nah ini contoh logiknya. Jadi contoh logik dari tester adalah misalkan contoh di forget password nih. Forget password ini adalah tester A melakukan validasi bahwa flow sudah diinisiasi saat planning sesuai dengan produk. Nah, misalkan contoh si user ini kan misalkan sekarang udah terdaftar nih, belum terdaftar, ternyata pas masukin email di akun sudah terdaftar. Nah, biasanya itu ada kredit tuh di dalam database-nya. Nah, itu kita langsung melakukan pengecekan tuh di database. Atau yang kedua, itu kan statusnya aktif, itu true atau false. Misalkan contoh false, berarti kan otomatis dia muncul kan. Berarti kalau ada true, berarti dia nyangkut tuh di email yang lain. Nah, atau misalkan forget password. Nah, forget password misalkan logiknya adalah ketika kita lupa password, nah itu tuh muncul show up untuk link description-nya
atau mungkin bisa klik linknya. Nah, klik linknya itu kita bisa ngisi passwordnya nggak, misalkan nggak bisa, itu stuck. Nah, itu blocker biasanya. Nah, kayak gitulah kurang lebih logik-logik yang dipakai pada si tester sendiri. Nah, untuk severity, nah menariknya untuk severity sendiri, memang dia menentukan untuk priority. Apa bedanya severity sama priority? Jadi kalau untuk priority sendiri adalah jumlah kapasitas bug yang bisa dibilang adalah dia itu diutamakan. Kalau priority itu kayak priority itu ada namanya normal, ada kritikal, sama ada namanya major. Nah, untuk di priority sendiri biasanya kita melakukan pengetesan itu ketika udah pengujian, kita masukin nih kapasitas debugnya. Jadi kalau di Jira itu ada namanya create bug. Nah, create bug itu misalkan contoh tipe bugnya apa? Tipe bugnya misalkan bug. Nah, otomatis untuk priority-nya apa? Misalkan priority-nya high priority. Nah, untuk severity-nya misalkan apa? Nah, severity ini kan membahas 3 hal. Ada namanya minor, major, sama kritikal. Nah, kalau minor sendiri biasanya ngebahas hal-hal yang bisa dikatakan adalah kayak ikonnya, atau mungkin tulisan labelnya doang, atau mungkin tulisan fontnya doang, itu kan nggak terlalu berpengaruh kan, berarti itu masuk ke minor. Nah, kalau misalkan untuk yang major, biasanya dia mempengaruhi untuk berjalannya aplikasi atau bisnis. Nah, misalkan contoh aplikasi Tokopedia. Nah, aplikasi Tokopedia ini ternyata dia nggak bisa pesan, kita masuk ke produk. Nah, ketika dia masuk produk, kita nambahin button plusnya, ternyata nggak bisa. Untuk jumlah produknya ternyata dia mau memesan 100, ternyata maksimal di 50, otomatis kita nggak punya stok. Nah, itu bug juga. Nah, itu masukin ke major. Nah, kalau kritikal itu ada berbau stuck, atau kayak misalkan punya pengalaman adalah waktu di Traveloka dulu. Jadi aplikasi itu kan kita mau punya animation. Nah, animation di dalam QAC itu nggak bergerak, nggak jalan, dia stuck gitu aja. Nah, akhirnya si user ini nggak bisa masukin, nggak bisa nginput register di QAC-nya. Otomatis dia masukin namanya, dia masukin emailnya, dia masukin NIK-nya, ternyata pas mau ngelanjutin prosesnya dia ke stuck, itu blocker. Nah, itu kita harus buru-buru tuh cepetin masuk ke severity yang emang sifatnya itu kritikal. Biar apa? Biar dalam hitungan jam itu langsung diperbaiki oleh developer gitu. Jadi kurang lebihnya begitu sih, ada yang tadi dijelaskan. Thank you. Mungkin dari aku sendiri kurang lebih seperti itu yang dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan pada QA. Mau ditanyakan aja, feel free, bebas, mau nanya berapa aja. Mungkin itu aja Mbak Syasha. Thank you banget. Terima kasih. Ya, Mbak Syasha. Baik, terima kasih Mas Anwar. Sorry nih Mas, tadi dipotong karena ternyata sudah tidak terasa nih sudah 50 menit untuk penjelasan materinya yang sangat-sangat menjadi pelajaran banget nih buat kita semua. Terima kasih ya Mas Anwar ya. Ya, sama-sama. Baik, baik selanjutnya setelah materi yang disampaikan sama Mas Anwar mengenai tester tadi, kita mau buka room untuk diskusi ya Mas Anwar. Jadi nanti akan ada beberapa orang yang mau memberikan pertanyaan, boleh langsung dituliskan nama dan perusahaannya, nama PT-nya di kolom chat. Nanti saya akan membacakan nama peserta yang boleh untuk langsung bertanya kepada Mas Anwar. Silakan, kita buka 3 orang penanya ya. Silakan untuk diketik di room chat nama dan PT-nya. Nanti pertanyaannya boleh langsung dijabarkan saja. Silakan, mungkin sudah ada. Saya mau cek kolom chat dulu. Apakah ada yang mau bertanya atau sudah sangat jelas sepertinya materi dari Mas Anwar? Belum ada yang mau bertanya? Sebelum ada yang mau bertanya, mungkin Mas Anwar boleh kali ya kasih satu pertanyaan pancingan gitu ya, mau ngetes aja nih. Jadi nanti Mas Anwar akan memberikan pertanyaan. Bagi peserta yang bisa menjawab boleh raise hand pakai reaction di Zoom. Nanti saya akan membuka mic-nya, boleh buka mic lalu boleh menjawab dan nanti akan ada hadiah nih. Kayaknya harus dipancing hadiah dulu nih biar rame ya. Hadiahnya kita punya voucher GoPay atau OVO untuk 3 orang pemenang, lumayan nih untuk persiapan weekend ya kan. Silakan Mas Anwar, pertanyaannya apa nih, pertanyaan pertama? Ya, paling kalau pertanyaan dari aku yang aku deliver adalah mungkin pertanyaannya terkait untuk ini kali ya Mbak Sasha ya, untuk terkait di dalam satu development itu ada berapa environment sih Mbak Sasha kayak gitu?
Baik, di dalam satu development ada beberapa environment seperti itu ya pertanyaannya. Ya silakan yang bisa menjawab, silakan boleh mengangkat tangan pakai reaction di Zoom-nya. Nanti akan dibuka mic-nya. Ya sudah ada nih yang angkat tangan Pak Kris Haka dari PT Bank Mestika Dharma ya. Silakan Pak Kris boleh dijawab. Halo Pak. Boleh open Halo, cam Bu. ya supaya kita bisa lihat wajahnya nih. Open cam. Baik Pak Kris, halo Pak Kris. Halo. Saya coba Iya. jawab Bu ya. Pak Kris dari PT Bank Mestika Dharma ini di Jakarta ya Pak? Di Medan Bu. Wah di Medan jauh sekali nih, tapi keren nih bisa ikut di siang hari ini. Terima kasih banyak nih Pak Kris nih. Sama-sama. Ya silakan Pak Kris boleh menjawab pertanyaan dari Mas Anwar. Kita coba jawab Bu ya. Kalau salah mohon maaf. Menurut saya sih ada dua Bu, yaitu development dan staging untuk environment-nya. Development dan staging, betul Pak. Gimana Mas Anwar jawaban dari Pak Kris? Gimana? Development, staging dan gimana? Ada dua Pak. Ada dua. Development dan staging. Ada satu lagi sih yang kurang. Cuman so far ya satu lagi yaitu production sih. Cuma so far udah mendekati lah Mbak Sasha. Udah benar lah. Baik, berarti boleh lah ya Pak Kris nih boleh lah. Dari kita ya. Selamat Pak Kris dari Medan lo jauh-jauh nih untuk nggak naik pesawat ya Pak. Baik, nanti akan dikirimkan vouchernya ya Pak. Pak Kris boleh tolong nanti di-chat oleh panitia ya Pak untuk nomor handphonenya. Ya, baik. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau mengajukan pertanyaan? Atau sekarang kayaknya gantian aja ya Pak Firman nih, kayaknya udah standby banget, udah open cam, udah tampil dengan wow gitu ya. Kayaknya sayang kalau nggak mengajukan pertanyaan nih. Pak Firman boleh dong satu pertanyaan untuk peserta. Kok ke saya? Saya kan penyimak. Ya nggak apa-apa Pak, ini kayaknya peserta pengen tahu. Baik, satu pertanyaan saja buat teman-teman ya, gitu. Ini cukup simpel ya. Jadi berkaitan dengan mindset atau paradigma antara tim developer ya dengan tim tester yang memang selama ini seperti Tom and Jerry lah katakannya ya. Seperti gimana gitu kan. Nah, kunci sukses dalam hal menggolkan satu produk software atau aplikasi ya, itu apa yang harus dilakukan oleh dua tim ini gitu loh. Ya, itu ada kalau nggak salah ada dua komponen ya gitu loh. Kira-kira yang ya minimum mewakili lah yang bisa menjawab, monggo silakan. Nih, kunci sukses nih ya Pak ya. Bukan cuma kunci sukses kehidupan aja nih. Silakan yang bisa jawab pertanyaan dari Pak Firman. Boleh raise hand seperti Pak Kris tadi. Nanti akan saya panggil. Ayo silakan. Belum ada nih, sepertinya masih pada malu-malu nih kayaknya. Atau pertanyaannya Pak Firman kayaknya susah kali ya. Nggak ada pilihan ganda. Wah, pilihan ganda nih kata Pak Radit nih. Pak Radit mau coba jawab nggak apa-apa loh Pak. Kalau mendekati aja udah dapat hadiah loh kayak kan. Oh, ada yang menunjuk tangan ya Pak Yungki Faldi dari Senus ya Pak ya. Silakan Pak Yungki, mungkin boleh open cam biar kita bisa kenal wajah gantengnya. Halo, selamat sore. Sore Pak. Salam kenal Pak Yungki. Mungkin jawabannya harus ada kegiatan verifikasi dan validasi. Baik, gimana Pak Firman? Ya, masih kurang ya. Belum menjawab statistik karena kan yang saya tanya yang membuat suatu produk software yang dibangun itu bagus hasilnya itu antara dua tim ini apa kok ininya? Hal yang harus dilakukan bagaimana gitu Pak? Kunci suksesnya apa nih Pak? Saya kasih ini nih? Kunci suksesnya harus apa nih antara dua tim ini? Supaya Pak bisa melanjutkan. Pak Firman, cluenya. Ya.
kunci suksesnya apa nih supaya software development yang dibangun itu hasilnya sesuai dengan harapan? Mungkin yang dijelaskan tadi ya mengenai step-stepnya untuk testing life cycle-nya mungkin Pak. Mungkin clue-nya itu ya Pak ya. Ya, boleh sih Pak, boleh mendekati juga sih Pak. Sebetulnya ada 2 poin Pak ya. Jadi yang membuat sukses keberhasilan software itu dibangun yaitu adanya kolaborasi Pak, kunci suksesnya Pak ya, antara tim tester dengan tim development yang tadinya memiliki paradigma masing-masing bahwa yang satu merasa ketakutan dengan tim tester, yang tim tester juga merasa dianggap ngerecokin tim development gitu kan. Nah, kalau mereka menyatu kolaborasi dengan satu fokus pada kualitas software jadi tujuan sama, maka pasti hasilnya akan bagus gitu. Juga yang kedua, masing-masing memiliki peran gitu. Jadi walaupun kolaborasi masing-masing tetap perannya sama Pak, tapi goalnya, resultnya adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan Pak. Itu sih Pak. Baik Mbak, ini tadi cukup mendekati ya. Kita kasih ini aja, kasih hadiahnya Mbak ya, karena udah mau menjawab. Baik Pak, siap. Terima kasih. Baik, berarti Pak Yungki selamat ya Pak mendapatkan voucher OVO atau GoPay, nanti akan di-chat oleh panitia ya Pak untuk diminta nomor handphonenya. Selamat ya Pak Yungki. Oh ya Pak Yungki, saya belum ngobrol nih Pak Yungki, dari Jakarta atau dari Medan juga nih? Saya dari Surabaya. Waduh, dari Surabaya. Ternyata peserta kita jauh-jauh sekarang ya. Ya, terima kasih Pak Yungki untuk terima kasih. partisipasinya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing mungkin. Sebentar, saya mau cek kolom chat dulu nih, sepertinya rame. Pak Rian, mau bertanya Pak? Pertanyaannya nama-nama ikan. Bisa aja nih Pak Rian nih. Selanjutnya kalau gitu saya ajak kali ya yang nanya nih. Kayaknya pertanyaannya satu lagi kayaknya buat biar genap gitu ya. Saya mau bertanya. Gampang aja sih pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab nih ya? Apakah core bisnis dari PT AG Indonesia yang tadi sudah diputarkan videonya? Silakan Bapak dan Ibu yang bisa menjawab, boleh raise hand ya, gampang sekali itu pertanyaannya. Core bisnis dari PT AG Indonesia. Sistem support. Pak Rian, gimana Pak? Silakan Pak. Sistem support. Sistem support. Selain itu apa lagi Pak? Software. Aplikasi. Software. Ya, berarti intinya PT AG Indonesia bisa support di bidang apa Pak? Itu udah ada clue-nya tuh Pak. Aplikasi. Ya. Apa namanya? Development ya? Ya, betul. Baik. Pak Rian keren banget nih. Makasih Pak Rian, selamat ya Pak Rian. Pak Rian akan mendapatkan juga voucher OVO atau GoPay, nanti akan di-chat oleh panitia ya Pak, untuk diminta nomor handphonenya ya. Pak Rian ini dari PT apa Pak? Sorry. Halo Pak Rian. Lagi di jalan nih. Oh, lagi di jalan. Baik Pak Rian. Ya. Terima kasih Pak Rian. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup jelas sepertinya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya mau mengingatkan untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar hari ini, boleh untuk mengisi feedback ya. Formnya sudah disertakan di link yang ada di Zoom chat. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyempatkan waktunya, boleh memberikan feedback kepada kami untuk evaluasi supaya lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena sudah lewat dari waktu ya, kita akan mendengarkan closing statement nih dari pembicara kita. Ada Pak
Firman Jati Gustayu selaku VP dari PT AG Indonesia. Silakan Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sasha. Ya, buat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir ya di acara webinar ini, terima kasih banyak. Kami mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya bahwa apa yang disampaikan tadi sebetulnya tidak lebih dan kurang adalah memberikan wawasan ya, penambahan wawasan buat teman-teman, terutama bahwa seorang tester software tester atau quality assurance itu memang sangat berperan penting ya, sangat penting dibutuhkan dalam menggolkan suatu produk yang bagus gitu kan ya, terutama software, entah itu aplikasi atau apapun itu. Bahkan selain bicara di bidang IT pun produk-produk lain juga akan dilakukan quality assurance ya. Jadi memang ini mindsetnya harus dirubah, jangan dianggap bahwa seorang software tester atau quality assurance itu adalah orang yang malah nantinya bakal membuat berat atau susah para developer. Enggak, justru akan menambah memberikan inputan, masukan terkait dengan apa yang jadi temuan dalam suatu QA yang dilakukan, sehingga developer juga akhirnya bisa memperbaiki yang sudah menjadi temuan gitu kan. Jadi dari perbaikan itulah nanti akan dihasilkan suatu produk yang unggul, yang bagus ya, sesuai dengan visi misi perusahaan, bahwa produk itu bisa nantinya dimanfaatkan dan digunakan oleh para customer. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Firman untuk closing statement-nya, dan terima kasih juga sudah berkenan untuk menjadi keynote speaker kita di siang hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Selanjutnya silakan untuk memberikan closing statement pembicara kita hari ini, Mas Anwar Effendi selaku Senior Application Tester. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Anwar. Ya, terima kasih Mbak Sasha. Paling kalau close statement dari aku pribadi, ya harapan besarnya memang setiap perusahaan yang ada saat ini ya bisa mudah-mudahan bisa adjustment sama culture yang ada. Memang sekarang perusahaan kita harus open mind juga untuk terkait perkembangan perusahaan teknologi sekarang, karena memang di perusahaan teknologi sekarang itu tidak bisa mengutamakan aplikasi yang kita harus deploy aja. Kadang kita harus memperhatikan beberapa generasi-generasi yang memang sifatnya milenial, karena memang kenapa? Karena memang generasi milenial lah yang mungkin akan menggunakan aplikasinya lebih daripada seorang orang-orang yang mungkin bisa dikatakan lingkup kita aja, karena memang misalkan kita punya produk buying selling adalah produk itu yang akan fokus kepada satu customer itu adalah orang-orang generasi anak-anak muda juga. Makanya memang perlu diperhatikan juga terkait untuk development yang dilakukan dalam satu aplikasi itu benar-benar diperhatikan semua limitasi meskipun itu kecil, karena memang nanti takutnya adalah berdampak pada suatu bisnis yang kita buat sendiri atau kita ciptakan sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu aja sih Mbak Sasha yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan perusahaan Bapak Ibu bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada hal-hal yang krusial yang merugikan dari perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Anwar dan Pak Firman nih closing statement-nya sore hari ini. Nggak berasa udah sore ya, ternyata teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk itu dengan berakhirnya closing statement kita, berakhir pula webinar kita di sore hari ini. Dan sebelum acaranya ditutup, saya mau ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk foto bersama nih. Kalau berkenan boleh untuk open cam sebentar, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Bagi yang belum open cam, boleh di open sebentar, supaya kita bisa berfoto untuk kenang-kenangan ya. Atau mungkin kalau kita nanti ketemu di jalan gitu, boleh saling mengenal. Ya. Baik. Sebentar ya, saya akan foto. Ya. Oke. Ini untuk spotlight-nya Mas Anwar, boleh tolong di close dulu spotlight-nya supaya semuanya terlihat. Sudah. Ya, baik. Kita mau foto bersama. 1, 2,
3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah berkenan untuk mengikuti webinar kita siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini boleh bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, terlebih untuk kemajuan perusahaan. Saya Sasa dari PT AG Indonesia mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.